Minyak telon. Bilang minyak telon. Iya, minyak telon. Minyak telon. Minyak. Minyak telon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka videonya dan yang baru hadir, yang baru silakan diisi kolom chatnya, Nak. Supaya Ustazah tahu hari ini anak-anaknya Ustazah pada hadir semua. Alhamdulillah, insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah masih bab tentang sintesis protein ya, Nak. Insya Allah minggu depan kita udah masuk bab berikutnya. Alhamdulillah, jadi udah selesai. Jadi ketika sudah masuk ke bab berikutnya, Ustazah ada kasih kuis ya, kuis untuk menyelesaikan tentang bab yang tadi, bab yang sebelumnya atau bab 3 tentang sintesis protein. Karena Ustazah tidak kasih kuis kemarin, biasanya setiap pertemuan Ustazah kasih kuis, tapi ini insya Allah Ustazah ubah metodenya. Ustazah ubah setiap selesai bab kita baru kuis ya, Nak ya, supaya Ustazah tahu anak-anak Ustazah pada paham tuh tentang materi di bab itu. Oke? Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu bab 4 tentang reproduksi sel dan pewarisan sifat. Ini lebih seru lagi ya. Kalau minggu lalu kita udah seru-seruan tuh tentang sintesis protein, nah ini kita akan pelajari tentang pewarisan sifat. Kenapa rambut keriting kemudian bersilang dengan rambut keriting hasilnya rambut lurus dan sebagainya. Itu kita akan bahas di sini. Ya, Nak ya? Insya Allah kita selesaikan dulu bab 3 tentang sintesis protein. Untuk minggu lalu saya sudah jelaskan kan tentang sintesis protein. Bagaimana prosesnya, apa saja di situ yang berperan. Saya sudah, dan anak-anaknya Ustazah sudah catat tuh, pada dicatetin semua tentang sintesis protein. Nah, sambil menunggu teman-temannya yang lain, kita lihat dulu tentang sintesis protein yang sudah kita bahas minggu lalu. Ustazah mau dong anak-anaknya Ustazah yang udah kemarin tuh menghafal. Ini ada kuis dadakan kan Ustazah setiap kali kita masuk. Ayo, yang hafal tentang siapa-siapa saja yang berperan penting dalam sintesis protein, silakan, Nak. Satu orang, apa-apa saja, Nak, di situ molekul yang berperan dalam sintesis protein, atau siapa-siapa saja yang berperan dalam sintesis protein. Aisyah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Silakan, Nak Aisyah Husnina. Ustazah catat ini ya. Yang 20 asam amino itu Ustazah. 20 asam amino, mRNA, tRNA, ATP, enzim RNA polimerase. Masya Allah, ulangi, Nak. Barakallahu Fik. Benar. Ulangi. Kecepatan. Jangan cepat-cepat, Aisyah. 20 asam amino, RNA, tRNA, asam ATP, enzim RNA polimerase. Masya Allah, benar ya, Barakallahu Fik. Benar sekali, sangat-sangat benar. Ini dia yang pertama, yang paling di situ berperan dalam proses sintesis protein adalah yang pertama, benar yang dibilang Aisyah, 20 macam asam amino ditambah mRNA, kemudian ada tRNA. Sebagai apa? Sebagai pelaksana. Itu nanti ditambah catatannya ya Aisyah ya. Nah ya, sebagai pelaksana. Kemudian ada ATP. ATP fungsinya untuk sebagai sumber energi. Lalu ada enzim RNA polimerase. Itu nanti fungsinya adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sintesis protein.
membantu dia fungsinya enzim RNA polimerase. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Afwan ya, Ustazah kasih kuis dadakan nih, karena Ustazah tahu anak-anak Ustazah pada mampu semua. Yang pertanyaan kedua, Aisyah jangan dulu ya Aisyah ya. Nanti Aisyah doang yang pinter. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, nak, proses sintesis protein ada 2 tahap katanya. Apa aja nak tahapnya nak? Coba nak sebutkan. Ayo, satu orang. Halo Ustazah. Ardea, silakan nak Ardea. Ada 2 tahap, itu ada transkripsi sama translasi. Masya Allah benar. Ustazah nggak suruh jelaskan ya, Ustazah cuma suruh sebutkan. Pada takut semua mukanya tadi, kecuali Ardea. Oke, benar ya Ardea, Masya Allah benar. Jadi proses sintesis protein itu ada 2 tahap. Yang tahap yang pertama adalah tahap transkripsi, tahap yang kedua adalah tahap translasi. Di mana kalau kita artikan istilahnya itu, transkripsi itu adalah ditulis ulang. Beda ya nak, transkrip sama pengkopian itu beda. Kalau copy paste itu dia tekniknya begini. Kalau kamu tulis AAA, pasti ketika kamu paste atau kamu kopikan, maka hasilnya adalah AAA. Tapi beda kalau di transkripsi, dia beda. Misalnya contohnya, kenapa disebut istilahnya transkripsi? Kenapa Ustazah tidak dikopikan? Nah, beda. Kenapa beda? Karena yang mau ditranskripsi itu adalah kode-kode dari DNA ke RNA. Makanya istilahnya transkripsi, karena ketika ditranskripsikan atau dikopikan dari DNA menuju RNA, ada yang berubah, ya kan? Ada yang berubah, T menjadi U, atau timin menjadi U rasil. Kita udah bahas minggu lalu. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, pertanyaan selanjutnya, dan pertanyaan terakhir. Nak, cobalah nak, pada proses transkripsi itu nak, Ustazah kasih ya tentang urutan basa nitrogennya pada tunggu ya, pada DNA. Nah, Ustazah kasih nih urutan basa nitrogen pada DNA. Tolong dong ditranskripsikan. Nah, gitu bahasanya. Oke. Yang pertama, aduh ini kekecilan. Nah, nih. Ini udah pernah ya kemarin. ACG, TAG, CTA. Ini dia nak kodon DNA-nya. Atau kode DNA-nya adalah ACG, TAG, dan CTA. Urutan basa nitrogennya. Nah, Ustazah mau dong silahkan anaknya Ustazah tuliskan kodon untuk RNA-nya. Ketika Ustazah mau transkripsikan dari DNA ini ke menuju RNA, maka RNA-nya hasilnya apa nak? Coba nak, satu orang. Selain Aisyah sama Ardea ya. Ayo. Ainus Sofia. Iya nak, silakan nak Ainus. UGC AUC GAU. Bener nggak tuh? Kita cek. Oke, di buku kita ada. AUCG AUC GAU. Masya Allah, barakallahu fik. Bener Ainus Sofia 100. Oke, Ustazah catat tuh namanya. Nanti Ustazah bingung. Oke, Ainus Sofia 100. Oke, itu dia. Mau lagi, satu lagi lah ya. Satu lagi lah ya. Kita kasih kodon yang lain, DNA yang lain. Ustazah mau dong ditranskripsikan. Kodonnya ini, kodon dari DNA-nya ini. Bentar ya. Nah, kodonnya adalah, habis itu ditranskripsikan ke RNA-nya ya. Oke. Kodonnya nak AGC ATC
TAC, kemudian TCA, GTC. Oke, silakan. Coba dong transkripsikan ke RNA. Silakan nak. Satu orang. Selain yang tiga tadi. Selain yang tiga tadi. Selain Aisyah Husni, selain Ainus Sofia, selain Alia. Zihan, silakan Zihan. Masya Allah. Zihan, Lutfia, Ustazah udah lama gak dengar suaranya. Ayo nak, cepet nak. Ayo. Lihat aja layarnya, mudah kok. U, C, G, lanjut. U, A, G, lanjut. A, ya. U, iya, lanjut. A, G, U, lanjut. C, A, G. Masya Allah, barakallahu fiik. 100. Jihan Lutfia, benar ya. Jadi udah paham ya semua ya tentang proses transkripsi itu bagaimana. Oke. Kita lanjut pembelajaran kita. Minggu lalu juga Ustazah sudah menjelaskan tentang transkripsi. Ada 3 tahap. Oke. Transkripsi itu nak terbagi atas 3 tahap. 1 orang lagi dong, Ustazah mau 1 orang lagi. Biar pas 5. Oke, 1 orang lagi. Tahap-tahap transkripsi ada 3 nak. Silahkan nak coba sebutkan. Sebutkan dan jelaskan. Boleh ya? Boleh ya? Restu ya, boleh ya? Bisa kan? Udah hafal Restu. Ayo Restu, silakan nak. Pertama itu inisiasi, Mm-mm. yaitu melekatkan enzim RNA polimerase pada pita DNA Mm-mm. pada titik awal. Mm-mm. Terus yang kedua itu elongasi, Mm-mm. itu enzim RNA Mm-mm. polimerase akan terus membentuk mRNA hingga terbentuk pita mRNA sudah. Mm-mm. Lanjut. Terus terminasi, Mm-mm. itu proses terakhir. Apa? Eh, Proses terakhir. ketika RNA-nya itu RNA yang panjang tadi itu kan ketemu kodon. Udah dibilang Sofia Oriel tuh, Kodon stop katanya kayak gitu. Atau kode stop. Maka disitulah terbentuknya rantai mRNA. Masya Allah, barakallahu fiik. Bener Restu Amalia, bener ya. Kita ulangi lagi yang dibilang sama Restu. Udah bener banget. Yang pertama adalah diawali dengan melekatnya. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Nah, tahap inisiasi adalah tahap melekatnya. Apa nih? Oke, tahap melekatnya enzim RNA polimerase pada pita DNA di titik awal. Nanti ketemu sama kodon start. Kodon start. Nah, basa nitrogen yang pertama kan nanti akan terbuka ya pita DNA itu. Nanti pita DNA itu terbuka. Yang pertama ada pita sense atau pita yang akan ditranskripsi. Adapun pita yang tidak ditranskripsi namanya pita antisense. Ya, nampak ya di sini di gambarnya. Pita yang ditranskripsi sama RNA, ini kan menempel dia ya rantai RNA-nya. Inilah yang disebut ketika melekat ini nak disebut dengan tahap inisiasi. Ketika melekat rantai mRNA-nya melekat di pita DNA yang terbuka. Pita yang melekat dengan RNA itu disebut dengan pita sense. Sedangkan pita yang tidak melekat disebut dengan pita antisense. Sesudah itu terjadilah pemanjangan atau elongasi. Enzim RNA polimerase akan terus membentuk mRNA sehingga terbentuklah pita mRNA. Pita ini akan terus memanjang sampailah pada tahap yang terakhir adalah tahap terminasi atau ketika
RNA polimerase atau enzim RNA itu akan ketemu sama codon stop yang dibilang Sophia Oriel tadi. Codon stop. Sampai pada tahap terakhir dari transkripsi ketemu sama codon stop, maka transkripsi akan berhenti. Nah, setelah transkripsi berhenti, yang akan terbentuk selanjutnya adalah pita mRNA. Oke? Jadi jangan gagal paham ya, pokoknya tahap dari transkripsi itu secara konsepnya kita udah belajar tadi. Konsepnya cuman mengubah dari DNA ini ke kodon DNA diubah ke kodon RNA. Ya kan, itu kan? Tetapi karena nggak mungkin kayak gini ditulis, maka kita harus tahu tuh detail tahapnya. Nah, detail tahapnya itu ada di sini, ada di 3 tahap tadi, ada di inisiasi, melekat, kemudian elongasi, memanjang, setelah itu ketemu kodon stop transkripsinya atau terminasi. Ya, hasilnya adalah pita mRNA. Pegang dulu tuh, pita mRNA. Oke, kita masuk lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap translasi. Nah, translasi atau dalam kurung, boleh nak dibikin dalam kurung di situ, adalah tahap penerjemahan kode mRNA. Boleh di situ dibikin di bukunya, dicatat. Translasi adalah tahap penerjemahan kode mRNA. Udah? Tahap translasi, Ustazah ulangi lagi. Adalah tahap penerjemahan kode mRNA. Oleh siapa? Oleh tRNA. Nah, Ustazah ulangi. Tahap translasi adalah tahap penerjemahan kode mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Titik. Oke, berarti yang di sini berperan adalah organel ribosom. Jadi ingat ya nak, kalau pada transkripsi tadi, nah ini yang penting diingat. Dicatat, coba dicatat. Ini Ustazah akan ngomong nih, dicatat. Nah, kalau tahap transkripsi, pada tahap transkripsi itu terjadi di nukleus atau inti sel. Sedangkan tahap translasi itu terjadi di sitoplasma sel. Sudah, tahap transkripsi terjadi di nukleus atau inti sel, sedangkan tahap translasi itu terjadi di sitoplasma sel. Sudah, bisa dibayangkan? Nah, coba dibayangkan. Jadi, ketika tahap translasi itu terjadi, kan tadi kita mengubah kode atau mencetak ulang kode DNA ke RNA, ya kan? Itu transkripsi kan? Itu nak, semua proses tadi yang kita bahas, ada inisiasi, ada elongasi, ada terminasi, itu semua nak terjadi di inti sel atau nukleus. Selanjutnya, hasil akhirnya apa tadi? Hasil akhirnya adalah mRNA kan? Nah, mRNA itu akan dibawa keluar dari inti sel menuju sitoplasma sel. Nah, di sitoplasma lah nanti pita mRNA akan ditranslasi oleh tRNA di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Paham? Oke, nanti akan kita bahas selanjutnya yang mengenai ribosom. Itu dia intinya. Kenapa bisa masuk ke translasi? Jadi, kalau Ustazah tanya, nak, berarti proses translasi itu terjadi di inti sel atau di sitoplasma sel, nak? Sitoplasma sel. Sitoplasma sel. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang rumit-rumit tentang misalnya di UN tuh pertanyaannya rumit-rumit ya, misalnya di ujian akhir lah kita bilang. Rumit dia. Dikasihnya kodon DNA. Kemudian kodon mRNA. Dihapusnya kode DNA-nya, ditinggalkannya kode RNA-nya.
Kemudian dia tanya, nanti dikasih pilihan ganda. Translasi itu RNA akan masuk ke inti sel. Salah apa benar? Salah. Kenapa salah? Karena proses translasi itu udah jelas-jelas terjadi di sitoplasma, bukan masuk lagi ke inti sel. Paham di sini kan? Jadi jangan mau diubrak-abrik. Pokoknya intinya transkripsi itu akan terjadi di inti sel, sementara translasi itu akan terjadi di sitoplasma sel. Nah, jadi kalau ada pernyataan kayak gini, transkripsi itu pitada yang dihasilkan oleh proses transkripsi akan dikeluarkan ke dalam inti sel katanya. Akan dikeluarkan ke dalam inti sel. Salah apa benar? Salah, jelas salah. Kenapa? Karena jelas transkripsi itu hasilnya adalah rantai mRNA yang akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Oke, paham ya konsepnya ya? Oke, itu dia tentang transkripsi translasi. Nah, proses translasi itu ada di sini, Nak. Nah, kita baca prosesnya lengkapnya. Nah, translasi atau penerjemahan kode mRNA dengan bantuan tRNA itu dimulai ketika mRNA keluar tadi kan dari inti sel menuju sitoplasma. Ya kan? Nah, dimulai ketika mRNA dan tRNA inisiator berikatan dengan ribosom unit kecil. Jadi kalau masih ingat tuh ketika belajar di kelas 10 dan kelas 11, di kelas 11 waktu belajar sel, ribosom itu ada 2 bagian seperti ini. Ada subunit besar, nih nampak nih, kayak roti lapis ya, kayak roti burger. Ada subunit besar dan ada subunit kecil. Nampak? Ini dia bentuk dari ribosom. Ada subunit besarnya, ada subunit kecil. Oke. Molekul tRNA inisiator merupakan molekul yang membawa asam amino pertama dan merupakan codon stat. Nah, di sini catat, boleh dicatat. Catat ini harus dicatat. Molekul tRNA inisiator akan membawa asam amino pertama atau codon stat. Codon statnya adalah AUG. Jadi selama nggak ketemu sama AUG, maka tidak akan terjadi translasi. Harus ketemu dulu sama codon AUG. Udah? Atau codon stat. Boleh tuh di garis bawahi atau dikasih stabilo. Codon statnya itu adalah AUG. Jangan lupa. Oke. Kemudian biasanya akan membawa asam amino metionin. Jadi AUG itu asam amino metionin namanya. AUG atau codon stat itu dalam kurungnya merupakan asam amino metionin. Jadi kalau ada istilah metionin itu sama ya, berarti kodonnya adalah AUG. AUG itu adalah kodon yang akan membawa asam amino metionin. Dah? Lanjut. Antikodon pada tRNA inisiator adalah UAC. Sudah? Antikodonnya adalah tRNA inisiatornya adalah UAC. Oke, masih bingung? Ustazah jelaskan dulu. Jadi nak, nih nampak. Coba lihat gambar yang Ustazah bagikan ini. Nampak gambar ini? Nampak di depan? Nah, pada subunit kecil itu di atas subunit kecil ini, di atas roti bantal yang kecil ini nampak.